Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis coklat mocha menggunakan cetakan talam. Kue lapis yang satu ini dijamin rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga ya. Atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya ya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh ya. Kemudian jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Dan santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masak. Selanjutnya santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih. Sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Nah, ini santannya yang sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin untuk santannya ini ya, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita tambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi ya, dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah santan dan tepungnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 400 ml ya. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dia untuk adonannya sudah saya bagi menjadi 4 bagian. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 50 ml dan untuk adonan yang kedua dan ketiga di sini saya tuang dengan ukuran yang sama masing-masing sebanyak 100 ml ya. Dan untuk adonan yang keempat di sini saya tuang sebanyak 150 ml. Kemudian kita beri warna untuk masing-masing adonan. Untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan sebanyak 2 tetes, lalu kita aduk agar warnanya tercampur dengan rata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pasta mocha secukupnya, lalu kita aduk agar tercampur dengan rata. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga di sini saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh.
Kemudian kita campur dengan sedikit adonan, lalu aduk supaya bubuk coklatnya tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga kita sisihkan dulu. Untuk adonan yang keempat, di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita campur dengan sedikit adonan, lalu diaduk supaya warnanya tercampur dengan rata. Kemudian setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya di sini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan lap yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Untuk cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng sebelumnya dan sudah saya panaskan juga ya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan yang pertama yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil. Setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya kita aduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Selanjutnya kita tuangkan adonan mocha ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Untuk videonya kita percepat aja ya. Selanjutnya kita tuang adonan yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml. Jadi untuk susunan lapisannya ada warna coklat, putih, mocha, putih. Lakukan hal yang sama seperti di awal tadi sampai dengan adonannya habis ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Kita tuang adonan yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 2,5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk kukusannya ditambahkan lagi air supaya tidak kering. Setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah, ini dia kue lapis yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Nah, ini dia kue lapis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan-tekan secara perlahan setiap pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman, dan untuk setiap lapisannya rapih banget.
Alhamdulillah, ini kue lapis coklat mocha yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue lapis yang satu ini selain bentuknya yang unik, tampilannya yang super cantik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba resep kue lapis coklat mocha yang satu ini, dijamin pasti suka ya. Satu resep ini menghasilkan 12 pieces kue lapis menggunakan cetakan talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.